Gaza membara, serangan udara Israel dibalas roket pejuang Palestina. Israel melancarkan serangan udara ke jalur Gaza pada Minggu 16 April pagi itu dilakukan sebagai balasan atas serangan roket yang ditembakkan dari wilayah Palestina. Serangan udara Israel dibalas oleh para pejuang Palestina dengan menembakkan roket. Korban langsung di kedua sisi menurut sumber dan saksi keamanan setempat. Putaran pertama serangan udara Israel setidaknya 7 menghantam pusat pelatihan brigade Sayap Bersenjata Gerakan Islam Palestina Hamas, pusatnya berada di kamp pengungsi Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah. Putaran serangan udara lainnya menghantam pusat pelatihan Brigade Al-Qassam di barat daya kota Gaza. Tentara Israel mengklaim jet tempurnya telah menyerang tempat produksi untuk produksi pengawetan dan penyimpanan bahan kimia mentah bersama dengan tempat pembuatan senjata milik Hamas. Serangan itu datang sebagai tanggapan atas peluncuran roket dari jalur Gaza ke Israel. Sebelumnya pada Rabu setelah penyerangan wartawan dan saksi AFP. Melihat putaran baru Rosh ditembakkan dari Gaza dan ledakan baru dapat terdengar dari kota Gaza sekitar pukul 03.15 waktu setempat. Seperti dikutip dari New Arab, ketegangan itu terjadi setelah tembakan roket lintas perbatasan dari jalur Gaza pekan lalu sebagai pembalasan atas serangan mematikan Israel di tepi barat yang diduduki di Janin yang menewaskan hingga 10 warga Palestina, dan serangan penembakan di pemukiman ilegal Israel di Yerusalem Timur yang dicaplok pada hari Jumat yang menewaskan 7 orang Israel. Mengatakan militan jihad Islam menjadi sasaran operasi mematikan itu. Gaza berpenduduk padat dengan 2,3 juta orang berada di bawah blokade ilegal Israel sejak Hamas mengambil alih kekuasaan pada 2007. Perang Populer untuk Pembebasan Palestina, sebuah kelompok bersenjata Palestina sekuler mengatakan Kamis setelah serangan udara telah melakukan rentetan serangan rakyat sebagai tanggapan atas agresi harus di jalur Plaza Rabu pagi. Menteri Keamanan Nasional Israel sayap kanan dan fundamentalis karena keputusannya untuk menutup 2 toko roti sementara yang dioperasikan oleh militan Palestina di penjara. Israel dia menyebut toko roti bagian dari manfaat yang tidak beralasan yang menjadi sasaran teroris peluncuran roket dari Gaza. Tidak akan melemahkan tekad saya untuk terus berupaya mengubah kondisi panas para teroris pembunuh, kata Menteri Israel tersebut. Kekerasannya meningkat oleh Israel telah mempengaruhi situasi di sebagian besar tepi barat yang diduduki dengan 2022 menjadi tahun paling mematikan di sana sejak PBB mulai melacak korban jiwa di wilayah pendudukan pada tahun 2005. Menurut angka AFP, sekitar 235 orang tewas dalam konflik Israel-Palestina tahun lalu, dengan hampir 90% kematian di pihak Palestina pada bulan Januari saja. Pasukan Israel membunuh 35 orang Palestina, sedangkan serangan hari Jumat ia harus sering tiba menewaskan 6 orang Israel. Gubernur Regional Palestina pada hari Rabu menuduh Israel menempatkan Jericho, tujuan wisata dekat Yerusalem tepi barat, di bawah tepungan setelah penembakan hari Sabtu. Di sebuah restoran yang tidak memakan korban ini adalah hari kelima pengepungan di Jericho, kata Gubernur Jihad Abu Al-Assad kepada AST. Tentara Israel mengatakan kepada istri bahwa mereka telah meningkatkan pasukannya di daerah itu dan inspeksi ditingkatkan di pintu masuk dan keluar kota. Seorang koresponden AFP mengatakan mobil-mobil mengantri di pintu masuk kota dengan pemeriksaan untuk masuk dan keluar kota, sering memakan waktu berjam-jam selama kunjungan baru ini ke wilayah tersebut untuk bertemu dengan para pemimpin Israel dan Palestina. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyerukan agar kedua belah pihak mengambil langkah mendesak untuk memulihkan ketenangan. Washington tidak memiliki kontak dengan Hamas yang dianggap sebagai organisasi teroris jihad Islam, mengatakan akan mengirim delegasi yang dipimpin oleh pemimpin kelompok militan jihad Al-Nakala ke Kairo pada Kamis atas undangan Mesir. Delegasi akan bertemu dengan Kepala Dinas Intelijen Mesir untuk membahas bagaimana memulihkan ketenangan terutama setelah eskalasi terakhir termasuk agresi terhadap tahanan, kata Daun Shihab, seorang anggota senior jihad Islam.